Mengapa penguasa bersikeras segerakan new normal, padahal kurva belum melandai, padahal kebijakan yang sekarang saja amburadul? Karena new normal sejatinya adalah tuntutan para kapitalis dan pemilik modal yang tidak mau terus merugi. Para pemilik mal, para pemilik jaringan hotel besar, para pemilik maskapai penerbangan, para pemilik raksasa migas, mereka yang selama ini sakaratul maut akibat pandemi, berusaha untuk bangkit kembali. Tentu saja mereka tinggal menekan para penguasa beserta kroni mereka. Toh mereka dulu jadi penguasa lewat pemilu yang kemarin disupport penuh oleh para kapitalis tersebut. Lalu bagaimana jika nanti rakyat kecil banyak yang sakit terpapar pandemi? Tenang, penguasa telah menaikkan BPJS, jadi negara tidak akan rugi. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri seperti dulu kita dibiarkan berjuang sendiri. Lockdown tanpa bantuan negara seperti amanat undang-undang karantina. Lalu apa yang harus kita lakukan? Restitio et integrum. Kekacauan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan juri terhormat serta para pemerhati debat sekalian dan kolegaku dari tim kontra pada motif perdebatan kali ini. Sebelum kita memasuki perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim serta kedudukannya. Saya Yosi Sinaga sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan terkait urgensi dan mengapa kami berada di pihak pro dalam motif perdebatan kali ini. Lalu, pembicara kedua, Amelia Eveliana, yang akan menjelaskan terkait data-data dan penguatan data-data terkait new normal dan pemberlakuannya. Lalu, speaker ketiga, yaitu Kasmari Ciputra, akan membungkus rapi argumen kami sehingga bahwa kami tetap menyatakan pro dalam mosi perdebatan kali ini. Mosi perdebatan kali ini adalah new normal, memanjakan kapitalis, genosida kini, atau untuk kepentingan ekonomi rakyat. Bisa kita lihat di sini, perbedaan antara lockdown dengan new normal. Lockdown adalah langkah untuk pemutusan rantai virus corona, yang akibatnya jika virus corona sudah hilang dari negara tersebut bisa survive atau memulihkan keadaan ekonominya, seperti yang dilakukan oleh Vietnam dan Taiwan. Lalu sementara new normal adalah untuk pembaharuan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan di tengah virus corona atau pada saat PSBB diberlakukan. Seperti yang kita tahu bahwa new normal diterapkan di Indonesia dan terkait kepentingan ekonomi rakyat di dalamnya, bisa kita lihat bahwa ketika new normal diberlakukan, beberapa daerah mengalami peningkatan perekonomian. Contohnya daerah Banten, Jakarta, Jawa, dan sekitarnya mengalami peningkatan perekonomian di atas 30%. Bisa kita lihat jadi di dalamnya memang ada kepentingan ekonomi rakyat, yaitu untuk memulihkan kembali ekonomi rakyat di dalamnya. Lalu bisa kita lihat juga, di satu sisi memang ada kepentingan ekonomi rakyat di dalamnya. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, ada sisi kapitalisme dan genosida era kini juga di dalamnya. Mengapa kami bilang demikian? Di dalam hal tersebut terdapat memanjakan kapitalis. Memanjakan kapitalis yaitu di sisi pada saat di beberapa rumah sakit swasta yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan cara memanipulasi data, yaitu dokter mengeluarkan rekam medis dengan cara semena-mena. Banyak orang yang meninggal pada saat ini dikatakan sebagai positif virus corona. Tetapi jika setelah dilakukan penguburan atau setelah dilakukan lebih lanjut terkait pasien positif tersebut, bisa kita lihat bahwa banyak pasien yang mengalami akhirnya negatif pada saat rekam medisnya sudah keluar. Jadi bisa kita lihat bahwa memang beberapa rumah sakit swasta di sini untuk mencari keuntungan, karena seperti yang kita tahu bahwa satu pasien untuk satu harinya yaitu 25 juta. Lalu bisa kita lihat juga intervensi di sisi sektor perdagangan, yaitu beberapa perusahaan yang harus kembali memulihkan ekonominya yang sempat terpuruk pada saat PSBB kemarin. Lalu jika kita kaitkan juga di dalam genosida di dalamnya, bisa kita lihat bahwa genosida bekerja di dalamnya, yaitu bahwa kenapa pada saat new normal sektor perdagangan diutamakan, sementara bisa kita lihat bahwa antara sektor perdagangan dan sektor pendidikan, jika kita terapkan yaitu sektor pendidikan, banyak kepatuhan yang terjadi di dalamnya. Contoh, misalkan ketika murid melakukan kesalahan akan diperbaiki oleh gurunya. Sementara jika kita lihat di sektor perdagangan atau sektor mal, terdapat pembiaran di sana, yaitu tidak adanya ketegasan pada saat penerapan protokol kesehatan tersebut. Jadi bisa kita lihat bahwa pemerintah melakukan pembiaran dalam hal ini, yaitu pembiaran dalam bahwa seperti yang kita tahu bahwa pembiaran di sini hari ke hari Indonesia semakin positif mengalami virus corona. Yang artinya apa? Pemerintah sudah tahu bahwa angka positif corona terus bertambah.
Tapi mengapa pemerintah melakukan pembiaran terhadap hal tersebut? Bukan melakukan hal pencegahan yang paling efektif untuk menurunkan angka virus corona, yaitu seperti dengan caranya lockdown yang sudah diterapkan oleh Vietnam dan Taiwan yang sudah berhasil dan terbukti nyata kejelasannya. Mengapa kita masih menerapkan new normal? Itu masih menjadi pertanyaan penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Karena seperti yang kita tahu, kemungkinan pemerintah melakukan new normal untuk menutupi hutang-hutangnya. Sementara jika kita ketahui bahwa BLT dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada pemerintah itu melakukan pemborosan, yang artinya tidak efektif. Sementara jika kita memberlakukan lockdown, itu akan lebih efektif karena sudah terbukti. Jadi, pada mosi pendapat kali ini, kami tetap menyatakan sebagai pihak pro dan kami menyatakan bahwa Dewan Juri akan memihak pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sedang terjadi beriringan saat ini. New normal sekilas memang untuk kepentingan rakyat kecil, namun banyak kepentingan orang berduit dan para pemodal. Tindakan antisipatoris dan juga preparatoris adalah senjata melawan dilema tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Eviliana sebagai pembicara kedua dari tim debat Esa Unggul. Saya akan memaparkan argumentasi saya dalam 3 poin penting. Yang pertama, bahwasannya menurut survei Indobarometer tanggal 12 sampai 18 Mei 2020 dikatakan bahwa ada 17,3% kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Padahal kata berdamai artinya kita harus melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Dewan Juri yang terhormat, dikutip dari fifa.co.id oleh pakar epidemiologis Universitas Indonesia mengatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kebijakan pemerintah yang tidak konsisten ini menyebabkan ketidakpercayaan warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah tidak menerapkan lockdown dengan alasan akan memperburuk keadaan perekonomian. Padahal kita dihadapkan pada fakta di mana negara lebih mementingkan kepentingan perekonomian dibandingkan keselamatan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwa new normal akan bermuara pada genosida era kini. Genosida yang dimaksudkan adalah bukan pembantaian secara besar-besaran, melainkan pembiaran oleh negara terhadap warga negaranya yang akan mengakibatkan kematian yang begitu banyak atau disebut kematian massal. Dewan Juri yang terhormat, poin yang kedua adalah menurut survei Indobarometer dikatakan bahwa ada 10,7% pemberian bantuan yang tidak merata. Salah satu contohnya adalah di Sumatera Barat ketika sejumlah ibu-ibu melakukan demo karena pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran. Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi pertanyaan kita, apakah new normal untuk kepentingan perekonomian rakyat? Jawabannya adalah iya, karena negara tidak mampu menyiapkan secara fundamental kebutuhan warga negara. Akhirnya mereka harus tetap bekerja saat new normal dan saat kasus COVID-19 masih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, poin yang ketiga adalah menurut survei Indobarometer dikatakan bahwa ada 10,1% penanganan umum COVID-19 secara langsung adalah tidak tepat. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat di Papua ada 7 dokter spesialis, ada 60 alat ventilator, ada 200 ruang isolasi, tapi yang berfungsi hanya 2 ruang yang sesuai standar kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya berdasarkan Kementerian Keuangan dia telah memberikan syarat atau surat pedoman untuk mengklaim biaya penanganan COVID-19 kepada Kementerian Keuangan. Namun kita lihat bahwa ada beberapa kasus korupsi dan ketidaktransparan dana di dalam rumah sakit. Hal tersebut salah satu contohnya ketika seseorang terkena penyakit ginjal, kemudian dia divonis COVID-19, akhirnya rumah sakit mengklarifikasi bahwa dia bukan COVID-19 setelah keluarga melakukan gugatan ke pengadilan. Dewan Juri yang terhormat, ada juga dana COVID-19 yang tidak transparan ketika ada 75 miliar dana untuk pembelian APD dari Cina, tetapi tidak ada transparansi dana dari rumah sakit. Dewan Juri yang terhormat, dari ketiga poin di atas saya dapat simpulkan bahwa new normal merupakan kebijakan yang memanjakan kapitalis, yang merupakan kebijakan yang akan bermuara pada genosida era kini dan juga untuk kepentingan perekonomian rakyat. Dikutip dari Balai Buku Progresif dikatakan bahwa COVID-19 adalah mikroparasit dan makroparasitnya adalah kapitalis. Ketika wabah menyebar, kapitalis tidak akan pernah mau peduli dengan apa yang terjadi dengan inangnya. Yang ia pedulikan adalah hanya kepentingan perekonomian, bukan keselamatan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya sistem saat ini sudah didasarkan pada
untung ruginya atau yang disebut dengan akumulasi yang telah memprivatisasi dan sekaligus mengakomodasi segala kepentingan layanan kesehatan untuk kepentingan perekonomian, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya juga semua itu akan bermuara kepada minimnya alat kesehatan, minimnya penanganan medis, dan juga ketidaktransparansian dana, dan juga korupsi di dalam rumah sakit karena intervensi kapitalis. Dewan Juri yang terhormat, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sejahtera bagi kita semua serta pemerhati debat dan Dewan Juri yang kami sayangi. Dalam suatu argumentasi perlu hal-hal yang mendasari, yaitu pengertian, sumber, dan logika argumentatif. Saya, Kasmari Ciputra, sebagai pembicara ketiga dari tim debat Esa Unggul, melihat mosi debat kali ini sebagai ilusi yang terimplementatif, yaitu hitam ini mukus putih. Sebagaimana pengertian yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa new normal adalah metode yang dilakukan oleh pemerintah secara efektif dalam paradigmanya. Namun, itu adalah ilusi. Kita dapat melihat dari mosi kali ini adanya memanjakan kapitalis, lalu ada kepentingan ekonomi rakyat. Itu menjadi pertanyaan, apakah new normal ini yang bertemakan kepentingan ekonomi rakyat benar-benar dilakukan untuk hal tersebut, atau sebenarnya ada hal-hal lainnya seperti memanjakan kapitalis? Kita lihat secara realita, mal-mal dibuka, pariwisata dibuka. Apakah kedua instansi tersebut dibukanya sesuai dengan protokol kesehatan dibandingkan dengan sektor pendidikan yang belum dibuka sampai sekarang? Memang benar, ada metode daring. Tapi masyarakat juga perlu, terutama siswa dan mahasiswa, untuk belajar secara langsung. Secara sekilas, new normal ini adalah pembiaran yang dilakukan pemerintah karena pemerintah tidak dapat menangani corona, karena ketidaktahanan pemerintah dalam urusan perekonomian. Oleh karena itu, dikesampingkan urusan keselamatan warga, lalu didahulukan untuk perekonomian pemerintah, bukan rakyat. Mengapa? Karena kita di sini kita dapat melihat bila mana memang perekonomian didahulukan, begitu juga dengan sektor pendidikan yang diiringi secara bersamaan. Itu harus diperlakukan. Ada sekolah, perguruan tinggi, mungkin saja saat dia melakukan pembukaan atau belajar secara langsung, itu dapat menerapkan protokol kesehatan secara prosedural. Memang secara urgensi kesehatan diutamakan. Memang perekonomian kita dalam paradigma pemerintah sedang mengalami penurunan. Tapi kita harus melihat secara dalam apa yang sebenarnya diperlukan. Namun apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakannya yang sesuai dari pembicara pertama, lalu pembicara kedua, melihat ada hal-hal yang sangat mengganjal, seperti kurva penyebaran yang tinggi. Ketika kurva penyebaran tinggi, Indonesia melakukan new normal. Dari Universitas Indonesia yang disebutkan dari pembicara kedua menyebutkan Indonesia tidak seharusnya melakukan new normal. Yang seharusnya diberlakukan adalah lockdown karena untuk memutus rantai. Secara logika, argumentasinya, kita melihat pemerintah melakukan pembiaran dengan dibuka mal-mal dan tidak secara etis bukaan sektor pendidikan juga. Artinya pemerintah membiarkan masyarakat berkeliaran. Kita lihat bagaimana di media masyarakat antusias masuk mal-mal, tidak memperdulikan social distancing, kematian terus bertumbuh dari PSBB dan di normal. Itu melihat secara signifikan perubahannya. Awalnya dari PSBB itu sekitar 110, ada puluhan, ratusan, lalu sekarang ribuan, tiap hari 1000, 30 hari 30.000. Saking banyaknya penambahan secara intensitasnya. Tapi kita di sini harus melihat apa yang sebenarnya Indonesia perlukan. Tapi pemerintah melakukan hanya untuk keselamatan dirinya, bukan untuk ekonomi rakyat. Yang memang benar secara nyata untuk rakyat, karena Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun secara tidak langsung, apa yang dilakukan pemerintah adalah pembunuhan secara tidak langsung terhadap warga negaranya. Perekonomian didahulukan dan ekonomi dibiarkan. Kami sebagai tim pro melihat debat kali ini secara kritis bahwa pemerintah tidak mampu menangani corona. Kerapuhan ekonomi membuat pemerintah tidak dapat berpikir secara jernih apa yang sebenarnya kita perlukan. Sebagaimana pemerintah mendahulukan perekonomian namun tidak dengan keselamatan warga negaranya. Lockdown merupakan cara yang dihindari pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? Mengapa dilakukan seperti itu? Sedangkan kami melihat
Memang kepentingan rakyat didahulukan oleh pemerintah. Namun itu adalah ilusi sebenarnya. Yang dilakukan sebenarnya adalah memanjang kapitalis dan genosida di era kini, di mana pembiaran dan kesempatan kapitalis dalam mencari keuntungan. Kami sebagai tim pro menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu dalam menang corona, dan kami yakin argumen kami sesuai dengan apa adanya dan realitas. Dari saya, terima kasih.